Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 7 rumah rusak diterjang puting beliung di Kabupaten Magelang. Dampak penyakit mulut dan kuku, harga jual kambing kurban melambung tinggi. Ikut tradisi potong rambut gimbal, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jadikan kawasan dataran tinggi Dieng sebagai wisata unggulan. Kita ke informasi utama, 7 rumah rusak akibat angin puting beliung di Desa Ketep, Kabupaten Magelang. Pusaran angin juga membuat jaringan listrik ke desa terputus. Puting beliung melanda Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang pada Minggu sore. Pusaran angin ini terjadi selama 10 menit membuat warga panik. Astagfirullah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tak hanya rumah warga, tempat wisata di desa juga disapu angin kencang. Meski wisatawan sempat panik, pihak wisata Ketepas memastikan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Karena kebetulan juga pas terjadi hujan juga, hujannya agak lebat juga sedikit. Selain itu juga angin juga akan ke sana juga ya, ke Ketepas. Namun alhamdulillah nggak sampai lama di Ketepasnya. Peristiwa alam mengakibatkan 7 rumah warga rusak dan jaringan listrik terputus. Perbaikan rumah terhenti karena terkendala penerangan di malam hari. Dan mengalami kerusakan ada 7 rumah warga. Dan kebetulan rusaknya ringan langsung bisa dibenahi dengan anak-anak muda, warga masyarakat bersama warga sekitar untuk gotong royong. Ada 3 rumah yang sudah langsung dibenahi, kemudian yang 4 rumah masih belum bisa dibenahi karena ada bahan yang perlu ganti. Tak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga merugi hingga puluhan juta rupiah karena rusaknya rumah mereka. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Perbaikan 7 rumah rusak akibat puting beliung di Desa Ketep, Kabupaten Magelang kembali berlanjut. Mayoritas kerusakan rumah pada atap bangunan. Warga Dusun Gondang Sari, Desa Ketep bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak berat hingga ringan. Dari 7 rumah, 4 diantaranya rusak berat, sementara sisanya rusak ringan. Kerusakan mayoritas pada atap rumah akibat puting beliung yang terjadi pada Minggu siang kemarin. Material rumah yang rusak parah langsung diganti. Seluruh perbaikan ditanggung uang kas dusun setempat. Dengan pembenahan, dan untuk sementara ini kami rebut cukup bahasanya orang Jawa, yaitu pakai kas dusun dulu sekitar habis 5 jutaan untuk itu mengganti asbes atau talang atau bahan-bahan yang rusak dari kemarin kena puting beliung. Bocah 11 tahun yang tenggelam di Sungai Sambong, Kabupaten Batang akhirnya ditemukan. Keluarga sempat mendatangi lokasi untuk mengazankan korban agar jenazah segera ditemukan. Pencarian bocah yang tenggelam di Sungai Sambong, Kabupaten Batang membuahkan hasil. Setelah pencarian tertunda selama 1 malam, jenazah Nugroho ditemukan 1 kilometer dari lokasi hilangnya korban. Jenazah tersangkut bambu yang berada di bawah jembatan Sambong. Jenazah bocah 11 tahun langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Proyonggan Tengah pada Minggu siang. Tangis keluarga dan kerabat tak terbendung. Mayat sudah ditemukan dan ditemukan sekitar 1 kilometer dari tempat mereka mandi kemarin. Sebelumnya, korban bersama 5 kawannya berenang di Sungai Sambong pada Sabtu siang. Saat mencoba berenang ke tengah sungai, korban terbawa arus dan hilang. Pencarian sempat tertunda dan dilanjutkan pada Minggu pagi.
Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Tangisan bocah mewarnai penertiban lalu lintas di Prambanan, Kabupaten Klaten. Dua bocah menangis ketakutan saat disetop polisi karena mengendarai motor. Orang tua bocah pun dipanggil untuk dibina agar tidak mengizinkan anaknya mengendarai motor sebelum cukup usia. Bocah ini menangis saat dihentikan beberapa polisi di Jalan Raya Prambanan, Kabupaten Klaten. Takut dicampur panik membuat tangisan keduanya semakin menjadi. Peristiwa ini terjadi pada 27 Juni lalu. Polisi menghentikan motor yang dikendalikan dua bocah dari wilayah Manisrego ke Pasar Burung. Tak lama, polisi memanggil orang tua bocah dan menasehati agar tidak membiarkan anaknya mengendarai motor lagi. Meski begitu, baik bocah dan orang tua tidak ditilang. Polisi menghimbau untuk orang tua lebih mengawasi anaknya dan tak memberi izin untuk mengendarai motor sebelum pada waktunya. Karena dilihat masih bawah umur, diberhentikan, kebetulan anak ibu nangis, kemudian dipanggil, dikomunikasikan, dipanggil orang tuanya oleh anggota kita. Setelah itu dilaksanakan pembinaan pada orang tua, tidak kita laksanakan penilangan. Jadi sifatnya edukatif kepada orang tua, kita juga sosialisasikan ke masyarakat juga agar lebih mengawasi anak-anak. Jangan karena sayang memberikan apa yang sebelumnya belum boleh mereka lakukan seperti itu karena sangat membahayakan. Aksi bocah mengendarai motor tak jarang dijumpai di jalanan. Tak ada alasan untuk mengizinkan anak-anak mengendarai motor karena membahayakan jiwa anak dan pengguna lalu lintas lainnya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Semarang mengevakuasi kucing yang terjebur ke sumur sedalam 20 meter. Kucing berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Terdengar suara kucing yang terus mengeong seolah minta tolong. Ya, seekor kucing dilaporkan terjebak dalam sumur di rumah warga daerah Monolopo, Kota Semarang. Pemilik rumah telah mendengar suara kucing sejak Minggu malam. Akhirnya dicari dan ditemukan kucing terjeblos di sumur sedalam 20 meter. Dari tadi malam sampai pagi ada suara kucing, akhirnya dicari sama suami saya di dalam rumah, maksudnya di lingkungan rumah, nggak ada, di luar rumah nggak ada, ternyata ada di dalam sumur. Untuk bisa menyelamatkan kucing, petugas Damkar Kota Semarang bergerak dengan perlengkapan berupa tali dan gas oksigen. Akhirnya kucing berhasil dievakuasi dalam waktu 30 menit. Evakuasi kucing yang berlangsung pada Senin pagi ini mengerahkan 9 anggota Damkar Kota Semarang. Alhamdulillah kendala tidak ada, evakuasi berjalan lancar dan tim bekerja dengan bagus. Alhamdulillah kucing selamat, nggak ada luka sama sekali. Kucing tak banyak melawan karena lemah setelah terjebak semalaman di dalam sumur yang sudah tak terpakai. Warga dihimbau menutup sumur yang tak lagi digunakan agar hewan peliharaan atau liar tak terjeblos. Ali Mustagirin melaporkan dari Kota Semarang.